سبيل الدموع سبيل مريب. Di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Pernah Nabi SAW itu naik di atas mimbar. Dan kita ketahui mimbar Nabi ini seperti ini, tapi bagusan ini kan. Jenjangnya 3, kalau ini 4 ya. Ya. Nabi SAW naik ke atas mimbar. Faqal, kemudian beliau tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. 3 kali amin. Nah, kawan-kawan, kita setiap sholat mengucapkan amin. Nah, jangan salah mengucapkan amin. Amin itu bacanya amin. Tidak pakai tasdid itu salah. Tapi ini ada tanda panjang, kemudian mim ya nur mad arif disukun. Amin. Artinya semoga dikabulkan doa kita. Dan Nabi SAW mengucapkan amin 3 kali, padahal tidak ada orang berdoa. Biasanya orang mengatakan amin kalau mendengar orang berdoa. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah turun dari Allah, alama amanta. Ada apa engkau mengucapkan amin? Bahkan sampai berapa kali? 3 kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Atani Jibril alaihi salatu wassalam. Baru saja aku didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu berdoa. Ya kawan, malaikat itu makhluk Allah yang paling banyak. Pasir di laut itu dengan jumlah malaikat, banyak jumlah malaikat. Tapi di antara sekian malaikat ini ada malaikat yang paling mulia. Namanya malaikat Jibril. Sayapnya 600. Ya. Dan Nabi SAW pernah melihatnya. Sahabat-sahabat pernah melihat malaikat Jibril, tapi wujudnya sudah berubah jadi laki-laki yang ganteng. Nah, berarti malaikat bisa berubah wujud. Nah, malaikat Jibril ini berdoa. Ini malaikat yang paling mulia. Ingat, setiap malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan. Apalagi ini malaikat yang paling mulia. Pasti kalau berdoa dikabulkan. Iya. Kemudian rupanya doa ini diaminkan oleh manusia paling baik. Siapa? Nabi kita. Kawan-kawan, manusia itu dipilih oleh Allah. Dipilih dari sekian manusia ini, dipilih yang laki-laki. Jumlahnya 124.000 diangkat menjadi nabi. Kemudian dari 124.000 nabi ini dipilih lagi oleh Allah, diangkat menjadi rasul. Jumlahnya 312. Ya. Rasul yang pertama namanya Nuh. Nabi Adam bukan seorang rasul. Ya. Nah, kemudian dari 312 rasul ini diseleksi lagi. Ada yang punya gelar Nabi Nabi dan Rasul yang paling istimewa, jumlahnya 5, digelari ulul azmi. Nah, ini kita hafal ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi kita SAW. Dari ulul azmi yang 5 ini dipilih lagi, dikasih gelar lagi. Ini sudah Nabi, Rasul, ulul azmi, tambah gelar lagi. Cuman 2 orang. Gelarnya adalah Khalilullah. Siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi kita. Dari 2 ini pasti ada yang best of the best.
Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari sekedar kekasih, gelarnya Khalil, dan dia adalah Sayyidun Nas, tuannya semua manusia. Ketika dia berdoa pasti dikabulkan. Kemudian sekarang kita lihat, datang kepadaku malaikat Jibril berdoa, maka aku mengaminkan. Perhatikan ikhwan-ikhwan, yang berdoa malaikat yang paling mulia, dan yang mengaminkan manusia yang paling mulia. Maka harus kita betul-betul memperhatikan masalah ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Dengan hadis ini kita bisa mengamalkan apa yang didoakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Rohima anfu imri'in. Rohima anfu imri'in. Ya Allah, semoga engkau hinakan, jadi orang rendah dan rugi. Khoba khasira. Rohima anfu imri'in, menjadi manusia yang rendah, rugi dan hina. Siapa? Ya, seseorang yang adraka, bertemu dengan abawai, kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya. Semoga ya Allah dijadikan orang yang hina, rendah dan rugi. Dia ketemu dengan ibu dan bapaknya, atau salah satu dari keduanya. Bukan anak yatim, bukan anak yatim piatu, tetapi falam yudkhilul jannah, tapi dia tidak masuk surga. Qul amin ya Rasul, tolong aminkan doa saya wahai Rasul. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, faqultu amin, maka Nabi SAW mengucapkan amin. Ini yang pertama. Hadirin, setiap kita punya ibu dan punya ayah. Ada yang ketemu, ada yang tidak. Tapi siapa yang bertemu dengan ibu dan bapaknya, terlahir ada ibu ada bapaknya, sungguh orang itu mendapatkan keberuntungan besar. Kenapa? Ibu dan bapak adalah awsatu abwabul jannah, pintu yang paling tengah dari pintu-pintu surga. Maka orang sudah dekat dengan pintu surga, nggak sampai masuk surga, mesti orang ini mesti kurang ajar. Ini hadis mengajarkan kepada kita agar kita berbakti kepada ibu dan ayah. Sebaliknya jangan pernah menyakiti keduanya. Ada seorang namanya Muhammad bin Muqaddir. Dia punya kakak Umar bin Muqaddir. Keduanya orang-orang soleh. Yang Umar bin Muqaddir itu kalau malam dia mau tidur, dia sholat terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang adiknya, ya Muhammad bin Muqaddir ini, dia kalau mau tidur, dia mendekati kedua orang tuanya, entah ibunya, entah ayahnya, diajak bicara, kemudian dipijit-pijit, diajak ngobrol, ditanya, apa kabar ibu dulu ketika kecil, siapa kawannya, pokoknya diajak bicara-bicara sambil mijit-mijit. Ini setiap malam seperti itu keduanya, sehingga orang kenal kalau keduanya ini mesti perlakuannya seperti itu tiap malam. Maka ada orang yang bicara, kakakmu kalau mau tidur sholat dulu, tapi kamu tidak sholat dulu, ngobrol sama ibu kamu, ayah kamu. Apa kata Muhammad bin Qadir? Demi Allah, seandainya pahala aku mijet ibu ketika mau tidur, ajak ngobrol ketika mau tidur, ditukar dengan pahala kakakku yang sholat malam, sungguh aku tidak mau. Kenapa?
Hadirin, orang yang sholat malam itu insya Allah mudah-mudahan masuk surga kalau ikhlas dan sebagainya. Tetapi ketika orang memegang tubuh ibu bapaknya, kemudian menyenangkan hatinya, ini dia sudah berada di pintu surga. Kita punya ibu, kita punya ayah. Bagaimana sikap selama ini? Nabi SAW mengatakan, 2 orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau kamu mau, jagalah. Kalau kamu mau, sia-siakanlah. Nabi SAW mengatakan, umat-umat dulu kalau berbuat dosa itu langsung dibalas di dunia. Langsung dibalas di dunia sebelum dibalas di akhirat. Nih, maka kita dengar ada orang diubah jadi kera, ada yang diubah jadi babi dan seterusnya. Tapi umatku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berbuat dosa tidak langsung dibalas di dunia. Karena apa? Karena Allah, kalau ada orang berbuat dosa itu tidak marah. Tapi Allah melihat, tengok malaikat, dia minta ampun dan tobat atau tidak. Allah kepingin umat yang terakhir ini dia semuanya masuk surga. Makanya setiap berbuat dosa diberi kesempatan untuk menghapus dosanya dengan istighfar dan tobat. Tidak seperti umat yang dulu, begitu berbuat dosa langsung dibalas, begitu berbuat dosa langsung dibalas. Bahkan kalau dulu itu ngeri, tobatnya adalah membunuh dirinya. Kalau sekarang tobatnya cukup menyesal, berjanji, kemudian berbuat baik. Sungguh umat ini umat yang memiliki sayang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada dosa yang dikontan untuk umat ini karena memang Allah sangat murka, yaitu dosa seorang anak durhaka kepada ibu dan bapaknya. Maka tidak sedikit orang yang bergelimang dengan dunia tapi hidupnya tidak bahagia. Barangkali ibunya sakit hatinya, bapaknya dikecewakannya. Antum punya apa-apa? Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta kamu punya bapakmu. Maka kalau bapak ibu minta harus dikasihkan. Begitulah ikhwan fillah, kita harus dekat, sayang, cinta kepada ibu dan bapak kita. Jangan kita tampakkan kekesalan kita di hadapan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna uffin. Jangan pernah kamu berdecis. Berdecis apa? Ibu. Tidak boleh. Apalagi sampai yang lebih dari itu. Bahkan kita terus mendoakan kepada ibu dan ayah, bahkan walaupun sudah meninggal. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali-walidaya, dan ibu bapakku, ampunilah ya Allah. Warhamhuma, tolong keduanya disayang. Kama rabbayani shaghira, persis seperti keduanya menyayangi aku ketika kecil. Bagaimana ketika kita kecil sayang sama ibu sama ayah? Kita minta Allah menyayangi ibu bapak kita persis sayangnya ibu kepada kita, bapak kepada kita. Catatan kawan-kawan, kalau dalam satu hari seseorang tidak mendoakan ibu atau ayahnya, maka hari itu pula rezekinya dikurangi oleh Allah. Barakallahu fikum. 1. Malaikat Jibril berdoa, semoga hina, rendah, rugi orang yang ketemu dengan ibu dan bapak. Itu salah satunya, tapi tidak masuk surga. Doa ibu, doa ayah itu makbul. Antum kesempatan kalau ada ibu dan bapak, jika masih hidup ya,
Jangan sudah mati ke kuburan malah dosa ya. Bu, Pak, biasanya mintanya kok minta apa? Minta duit, minta didoakan supaya dapat dunia. Boleh, tapi yang paling penting, Bu, Pak, tolong doakan aku jadi anak solih, anak solihah, masuk surga. Ini yang paling penting. Kadang-kadang jarang minta doa itu. Ibu bapak itu doanya makbul, masya Allah. Ya, satu. Dan ini doa diaminkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, faqala Jibril alaihi salatu wassalam. Berdoa malaikat Jibril, rahima anfurajulin, semoga dihinakan, direndahkan, jadi orang rugi. Siapa mereka? Dzukirta indahu falam yusalli alaika, disebut nama engkau Muhammad, tapi dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kul amin, tolong diamini doa saya, kata Jibril. Fakultu amin, maka Nabi SAW mengatakan amin. Hati-hati ikhwan. Kita kalau disebut nama Nabi SAW tidak bersolawat, maka kita didoakan malaikat Jibril yang doanya dikabulkan, apalagi doanya diaminkan oleh Nabi SAW. Kalau kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya salawat itu apa? Sallallahu alaihi wasallam, semoga rahmat, barakah, keselamatan dilimpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Dan sebenarnya walaupun Nabi kita tidak diberi sholawat, maka Nabi tetap berkah, Nabi tetap mendapatkan keselamatan, udah dijamin masuk surga. Kalau ada orang bilang di Al-Quran tidak ada disebut Nabi masuk surga, memang tidak ada disebut Nabi masuk surga. Tetapi orang ini karena tidak paham di dalam Al-Quran, tidak paham dalam hadis, nanti yang akan memegang pintu surga pertama kali itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW nanti ketemu sama penjaga surga. Ya, tidak disebutkan dalam hadis itu malaikat Ridwan, itu tidak ada. Tapi khazin, ya, sang penjaga surga. Siapa engkau? Aku Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Kemudian tolong bukakan pintu, dibuka pintunya. Ini yang pertama kali dibukakan pintu itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bilang tidak ada Nabi itu dijamin masuk surga. Ini orang tidak paham. Ya, nah hadirin rahimakumullah. Ya, di sini malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mendoakan siapa yang disebut nama Anda kok tidak membaca sholawat, mudah-mudahan hina, rendah, rugi. Sementara sholawat itu walaupun zahirnya mendoakan Nabi, walaupun Nabi tidak diucapkan sholawat, tetap beliau orang yang mulia. Tapi sebenarnya sholawat itu untuk kita. Karena Nabi SAW mengatakan man shalla alayya asyra, man shalla alayya salatan, siapa yang membaca sholawat kepadaku satu sholawat, maka sallallahu biha asra sholawat, Allah akan mengganti atau Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Allah kok bersolawat gimana? Ya, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Nih, kalau malaikat mendoakan, bersolawat kepada kita, ini juga didoakan kita supaya diampuni dosanya. Seperti contoh, ya, makanlah sahur, karena makanan-makanan sahur itu mengandung berkah. Jangan sampai tidak makan sahur walaupun hanya seteguk air, karena Allah, ya, karena malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Jadi walaupun kita ngantuk berat dan saya kuat kok tidak sahur, tapi ini bodoh. Jadi walaupun seteguk air kita harus
sahur. Walaupun tidak sahur juga nggak apa. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan memberikan spesialisasi orang yang sering bersolawat kepada Nabi dekat nanti di surga dengan beliau. Dan orang yang membaca sholawat kepada Nabi SAW ini orang yang akan mendapatkan kesenangan di akhirat karena kita akan diberi syafaat. Sekarang ini kita tidak peduli dengan syafaat, tapi nanti kita butuh yang namanya syafaat. Sebenarnya syafaat itu apa? Syafaat itu lawan dari witir. Witir maknanya apa? Ganjil. Ya, makanya sholatnya tadi 3 ganjil. Ya, Innallaha witrun. Semuanya Allah itu witir. Yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Makan kurma ganjil. Saya dapat informasi dari anak saya, Allah benar atau tidak? Kurma kalau ganjil itu nanti nggak jadi glukosa. Saya nggak tahu itu kalau ganjil itu. Jadi, Ikhwan fillah rahimakumullah, kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nanti akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu adalah artinya genap, yaitu ada seseorang yang meminta dan ada orang yang dimintakan. Nabi SAW meminta kepada Allah bukan untuk Nabi, untuk yang lain. Yang lain itu siapa? Salah satunya orang yang membaca sholawat. Nanti kita di mahsyar, matahari cuma 1 mil. Mudah-mudahan dengan sholawat Nabi kita dingin. Ada orang berbuat dosa, dia harus masuk neraka, tapi Nabi bilang, ya Allah, itu umat saya sering baca sholawat, tolong jangan masukkan neraka. Apa kata Allah? Jadi masuk surga. Ada orang yang masuk neraka, harusnya sekian ribu tahun. Nabi SAW mohon pada Allah, ya Allah, itu umat saya dulu baca sholawat, tolong keluarkan. Jadi itu namanya syafaat. Ya sekarang kita tidak butuh syafaat sekarang ini, karena bangga dengan kawannya yang banyak, bangga dengan keluarganya yang banyak. Nanti kita di akhirat sendiri-sendiri. Maka mari kita perbanyak sholawat, terutama hari Jumat. Nah, kalau banyak itu ya jangan cuma 10, itu hari Jumat perbanyak. Ya, baik, sekali lagi kita kalau disebut nama Nabi tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kena doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ini saking ini orang keterlaluan kok tidak mau baca sholawat disebut nama saya. Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Paling bakhil, pelit, bahasa Inggrisnya apa? Cimpili. Tahu cimpili? Ini orang Sunda tidak tahu cimpili. Apalagi cimpili karyang. Orang yang disebut namaku, dia mendengar tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Pelit. Nabi mengatakan pelit. Pelit sekali orang ini. Sholawat bukan untuk saya, kembali untuk dirinya. Dan sudah saya bilang malaikat Jibril berdoa, tidak juga baca sholawat. Memang betul-betul pelit. Malu dibilang pelit. Baik. Kemudian amin yang ketiga. Diulangi. Yang pertama, semoga terhina orang yang ketemu orang tuanya tapi tidak masuk surga. Yang kedua, orang yang disebut nama Nabi tidak membaca sholawat. Dan yang ketiga, rohima anfumri'in, semoga terhina seseorang, dakhala alaihi syahru Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, fakharaja, sampai Ramadan habis, falam yughfar lahu, tapi dia belum diampuni dosanya. Kul amin ya Rasul, tolong diamini doaku. Maka Nabi SAW mengatakan, amin. Ini bulan Ramadan, bulan di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma
taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa man shoma Ramadan di bulan Ramadan imanan. Kenapa puasa? Karena dia beriman adanya Allah, beriman adanya neraka, beriman adanya surga. Dia juga tahu ada siksa, ada surga. Dia kepingin masuk surga, selamat dari neraka. Imanan wahtisaban, dia kepingin dapat ganjaran. Ghufira, dihapus lahu untuk orang yang puasa tadi ma apa saja taqaddam dari masa lalu min dambihi, dosanya. Semua dosanya dihapus. Masya Allah, alhamdulillah. Lah ini kita puasa, ada orang yang bulan Ramadan kok tidak diampuni dosanya. Kenapa? Kemungkinan dia tidak puasa, atau barangkali puasanya apa? Tidak dapat pahala. Karena puasa itu yang ditinggal itu banyak. Kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athos. Tidak sedikit, banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala kecuali lapar, haus. Kenapa? Jadi kita itu kalau berpuasa itu harus mendapatkan pahala. Makanya Nabi mengatakan laisa siyam anil akli wasyarbi. Yang namanya puasa itu bukan sekedar ninggalin makan dan minum. Innama shaim, yang namanya puasa adalah anil lagwi warrafati, tapi juga puasa dari lagwun dan rafatun. Jadi kita ketika puasa itu 4 yang ditinggal: makan, minum, kemudian lagwun dan rafatun. Kalau antum tidak makan dan tidak minum, maka puasanya tidak batal. Kalau antum tidak meninggalkan lahwun dan rafathun, antum melakukan lahwun dan rafathun, puasanya tidak batal, tapi tidak dapat pahala. Orang puasa mencuri, batal nggak puasanya? Tidak batal. Orang puasa tetapi bohong, tidak batal puasanya, tetapi tidak dapat pahala. Makanya kita tidak makan, tidak minum, dan juga meninggalkan laghun, perbuatan sia-sia. Rafathun, ucapan-ucapan yang berbau mesum, pandangan-pandangan yang berbau mesum, itu rafath. Makanya hati-hati kita pakai HP, ya kan? Ini kita lagi browsing ini, tahu-tahu muncul TikTok nggak pakai baju. Nah, ini harus ditutup. Sebab kalau tekan-tekan nggak mati kalau sebelum 10 detik kan. Nah, gitu. Kalau kayak itu nanti bisa tidak dapat pahala. Ya Allah, sekarang itu. Kalau paling aman ya tidur, ini ditutupkan begitu kan. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai Ramadan nanti habis tapi kita belum dihapus dosanya. Tapi ikhwan, tidak mungkin kita bebas 100% dari lahwun, dari rafathun ini, apalagi ada TikTok kan. Alhamdulillah ada nanti yang namanya zakat fitri. Ya, Nabi SAW memerintahkan zakat fitri, taqmatun lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Tudhiratun lis-shaim anil lagwi wa rafati, membersihkan orang puasa dari lagwun dan rafatun. Makanya sunnahnya membayar zakat fitri itu 2 hari sebelum Syawal, bukan dibayar di depan, kan untuk membersihkan puasa kita. Halun kotor kan dibersihkan, sia-sia. Jadi membersihkan di ujung. Ya, ikhwan fillah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Ingat-ingat 3 hal dari doa malaikat Jibril. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari hadis tadi sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Terima kasih, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bubar, udah sholat tarawih.